Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu ingat pesan dari Joko Anak Desa agar selalu mengingat tujuan awal kita merantau itu apa, ya. Baik, kali ini saya akan sedikit membahas kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan putra Ibnu Haran Ibnu Azar, yaitu anak saudara lelaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia telah beriman bersama Nabi Ibrahim alaihi salam dan hijrah ke tanah Syam bersamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaum Sodom dan daerah-daerah sekitarnya untuk menyeru kepada mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar segera memerintahkan, mengerjakan segala kebajikan dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Pada saat itu, kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang sangat berdosa. Hal-hal yang diharamkan serta perbuatan fahisyah atau kerusakan yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun di kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya. Contohnya yaitu mendatangi jenis laki-laki, bukannya jenis perempuan atau homoseks. Jadi pada saat itu banyak terjadi homoseks kaum Sodom. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam, belum dikenal dan belum pernah terbetik dalam hati mereka untuk melakukannya. Selain penduduk Sodom, semoga laknat Allah tetap menimpa mereka. Karena perbuatan itulah maka Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf
ayat 80 sampai 81 yang artinya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan jahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Kurang lebihnya artinya seperti itu, teman-teman. Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, jika perbuatan mereka melampaui batas dan suatu kebodohan, karena perbuatan seperti itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, hal ini juga sudah tertera dalam Quran surat Al-Hijr ayat 71 yang artinya, inilah putri-putriku, kawinilah mereka jika kalian hendak berbuat secara halal. Nabi Lut alaihissalam memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengawini putri-putrinya, tetapi mereka merasa keberatan dan beralasan tidak menginginkannya. Kemudian mereka pun menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Hal ini juga terdapat dalam surat Hud ayat 79. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum lelaki mereka melampiaskan nafsunya kepada lelaki lain, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Demikian pula kaum wanitanya, sebagian dari mereka merasa puas dengan sebagian yang lainnya. Hal ini juga tertuang dalam Quran surat Al-Hijr ayat 67 sampai 72 yang artinya, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian memberi malu kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian membuat aku terhina. Mereka berkata, dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Nabi Lut berkata, inilah putri-putri negeriku, kawinilah mereka jika kalian hendak berbuat secara yang halal. Kurang lebih artinya seperti itu. Kaum Nabi Lut sangat senang melihat kedatangan tamu nabinya yang berwajah tampan. Mereka mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam atas informasi istrinya dengan isyarat khusus. Melihat kedatangan kaumnya, Nabi Lut alaihissalam berkata,
dalam Quran surat Al-Hijr ayat 68-69 yang artinya, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian memberi malu kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian membuat aku terhina. Hal ini pun dikatakan oleh Nabi Lut sebelum dia mengetahui bahwa tamu-tamunya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu-tamu itu berwajah tampan, merupakan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya sangat tampan ya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, ternyata istri Nabi Lut yang sudah berusia lanjut, lagi berhati buruk, itu pergi dan naik ke atas rumah. Ia mengibarkan pakaiannya sebagai isyarat yang ditujukan kepada kaumnya. Maka orang-orang fasik berlomba-lomba datang dengan cepat menuju ke arahnya. Lalu bertanya, apakah yang telah terjadi denganmu? Istri Lut pun berkata, Lut telah menerima suatu kaum sebagai tamumu, sebagai tamunya. Aku belum pernah melihat wajah yang setampan mereka, dan belum pernah mencium bau yang sewangi bau mereka. Jadi baunya selain wajahnya tampan, bau dari tamunya Nabi Lut sangat wangi semerbak, sehingga istrinya merasa terpesona. Maka mereka bersegera menuju pintu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Lalu Nabi Lut menutup pintu rumahnya dan menahan mereka dari dalam, sedangkan mereka mendorong pintu dari luar. Dalam keadaan demikian, Nabi Lut mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, seperti yang disitir oleh firman-Nya, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Quran surat Hud ayat 78. Maka malaikat Jibril bangkit dan menyumbat pintu itu. Lalu ia meminta izin kepada Tuhannya untuk menyiksa mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkannya. Lalu malaikat Jibril bangkit dan berubah wujud seperti aslinya di langit, kemudian membeberkan kedua sayapnya. Malaikat Jibril mempunyai 2 buah sayap, dan pada sayapnya terdapat kain selendang yang terbuat dari mutiara yang dianyam. Malaikat Jibril mempunyai gigi seri yang berkilauan, keningnya lebar lagi bercahaya, sedangkan rambut kepalanya ikal bergelombang berwarna mutiara yang sangat putih seperti salju, dan kedua kakinya berwarna kehijau-hijauan. Lalu ia berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu. Sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu kamu. Quran surat Hud ayat 81. Pergilah kamu, hai Lut, menjauhlah dari pintu itu dan biarkanlah aku menghadapi mereka.
Maka Lut menjauh dari pintu, lalu malaikat Jibril keluar menghadapi mereka dan merentangkan kedua sayapnya. Ia pukul wajah mereka dengan sayapnya, dengan pukulan yang membuat mata mereka tidak dapat untuk melihat, sehingga mereka menjadi buta, tidak dapat melihat jalan. Kemudian Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk pergi bersama keluarganya pada malam itu juga. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Ya. Nah, Quran Surat Hud ayat 81. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami selamatkan Nabi Lut alaihissalam bersama keluarganya, dan tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman selain keluarga dan ahli baitnya sendiri, ya, kecuali istri Nabi Lut alaihissalam sendiri, karena sesungguhnya dia tidak beriman kepadanya. Bahkan dia tetap berpegang kepada agama kaumnya. Jadi istri Nabi Lut tidak terselamatkan pada waktu itu, ya. Dialah yang memberikan informasi dan memberitahukan kepada kaumnya perihal tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut dengan bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh mereka. Karena itu, ketika Nabi Lut diperintahkan agar memberangkatkan keluarganya di malam hari, Allah memberitahukan kepadanya bahwa janganlah Lut memberitahukan keberangkatannya kepada istrinya, dan janganlah membawa serta istrinya keluar dari negeri itu. Setelah Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya yang beriman keluar dari kota Sodom, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya dengan menjatuhkan batu-batu besar dari langit dan menjungkir balikkan kota itu. Sebelumnya, azab tersebut diawali dengan suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Setelah itu mereka dihujani dengan batu dari tanah yang keras. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita kisah Nabi Lut alaihissalam dapat kita ambil hikmahnya, dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya selaku juga anak desa mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, penulisan maupun video, saya Joko anak desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.